Kelainan ini biasanya bikin kulit kepala itu jadi pitak. Aduh, gak sebel deh kalau rambut udah rontok. Disisir rontok, diikat rontok, digerai juga rontok. Apalagi waktu keramas, pasti rontok juga. Tapi mitos atau fakta sih sering keramas bisa bikin rambut kita makin rontok? Wah, padahal era new normal gini kan hampir tiap hari keramas. Bisa botak dong nanti. Daripada bingung sendiri, kita cari tahu bareng yuk kebenarannya. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata. Ternyata rambut memang ada fase rontoknya loh. Jadi ada fase pertumbuhan yang membuat rambut kita bertambah panjang kira-kira 1 cm per bulan. Setelah 2-3 tahun, rambut tersebut akan mengalami fase rontok. Tetapi tenang aja, rontoknya nggak langsung bersamaan kok. Normalnya, rambut rontok setiap hari bisa mencapai 100 hingga 150 helai. Hayo, mau coba hitung rambut kamu yang rontok ada berapa helai? Masih termasuk normal kan? Oke, rambut rontok itu normalnya kalau rontoknya 100-150 helai setiap harinya. Tapi juga ada rambut rontok yang nggak normal yang biasanya berkaitan dengan kondisi kelainan rambut. Seperti yang pertama nih, alopecia androgenetik atau yang biasa dijumpai di laki-laki. Itu biasanya lokasi kebotakannya itu udah tertentu, biasanya kalau nggak yang di bagian depan sini atau yang bagian tengah atas sini. Lalu juga ada yang namanya alopecia areata. Kelainan ini biasanya bikin kulit kepala itu jadi pitak satu tempat gitu. Nah, ada juga kerontokan rambut yang dia biasanya sebagai dampak dari penggunaan obat-obat tertentu, misalnya kayak seperti kemoterapi seperti itu. Lalu ada juga yang namanya telogen effluvium. Biasanya juga ditandai dengan kerontokan rambut setelah penyakit parah seperti demam yang tinggi, setelah melahirkan, gangguan emosional, atau penyakit sistemik kronis lainnya. Lalu, kalau ada yang bilang sering keramas bikin rambut rontok, mitos atau fakta ya? Kira-kira seberapa sering sih keramas yang dianjurkan para dokter? Seberapa sering nih kita bisa keramas? Nah, sarannya sih 2-3 kali setiap minggunya. Yang paling penting adalah dilakukan secara teratur. Mitos atau fakta ya, sering keramas bisa menyebabkan kerontokan rambut? Jawabannya adalah sesuai dengan jenis rambut atau kulit kepala yang kita punyai, apakah itu berminyak atau kulit kepalanya kering. Nah, jadi rambut bakal rontok atau enggak itu tergantung dari kondisi kita masing-masing ya. Tapi walaupun gitu, ada tips and triknya nih agar rambut kita nggak gampang rontok. Jadi tips yang akan saya sharing ini sebenarnya bukan untuk gaya hidup sih, tapi bisa dilakukan untuk merawat rambut kita. Yang pertama, coba untuk tidak mengikat rambut terlalu kuat dengan style yang selalu sama. Lalu juga bisa mengurangi penggunaan peralatan rambut yang menggunakan energi panas. Misalnya kalau perlu style rambut yang perlu menggunakan peralatan seperti itu, ya diusahakan pakai suhu yang paling rendah, atau misalnya durasinya tidak lebih dari 3-4 detik setiap bagiannya. Lalu penggunaan conditioner itu juga dapat menjaga kelembapan rambut dan untuk mengurangi patahan pada batang rambut. Khusus untuk yang berhijab, seperti tadi rambut yang tercover oleh hijab, jangan diikat terlalu kencang di tempat yang sama. Silahkan aja misalnya dengan kepang rambut yang longgar atau di style buns yang longgar juga. Lalu gunakanlah material hijab yang bagus sehingga mengurangi gesekan atau friksi rambut dengan hijab. Dan juga jangan mengikat rambut saat masih basah. Wah, menyimak tips and trik dari dokter tadi jadi ngerasa kesindir gak sih? Hal-hal sepele yang biasa kita lakukan
ternyata malah itu yang bisa menyebabkan rambut jadi rontok. Oh iya, selain yang disampaikan dokter tadi, kita juga tetap perlu menjaga pola hidup yang sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi agar vitamin dalam tubuh kita juga terpenuhi. Karena ternyata kurang vitamin juga bisa sebabkan rambut rontok. Dan satu lagi nih, kelola stres dengan baik ya, karena stres juga bisa jadi pemicu rontoknya rambut. Mitos versus fakta memberi kebenaran yang nyata.